Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 3 Maret tahun 2025. Ya, hari ini adalah hari pertama bulan Maret, jadi kita mulai dari Monthly ya. Kita cek dulu ke Monthly. Oke. Nah, untuk Monthly kita perhatikan, sebentar saya zoom dulu. Nah, Monthly ini dibuka lebih tinggi daripada pembukaan bulan sebelumnya. Artinya, Monthly targetnya up. Berapa? Ya, all time high lah. Di 2956 ya, sekitar itu. Untuk Monthly, biasanya nih alur ceritanya, 2 minggu pertama adalah tarik busur, penurunan, dan nggak boleh lebih rendah daripada low sebelumnya. Low sebelumnya di 2802. Kemudian dia akan capai target ini. Oke, itu alur cerita untuk monthly. Kita geser ke weekly. Nah, weekly open di bawah open sebelumnya. Berarti target down. Sesuai ya. 2 minggu pertama seharusnya turun untuk tarik busur sebelum target. Itu alur ceritanya monthly. Nah, alur ceritanya weekly, hari Senin sampai Selasa, kemudian terjadi perubahan di hari Rabu adalah fase busur, yaitu karena target weekly-nya adalah down berarti up. Jadi seharusnya Senin Selasa itu terjadi kenaikan. Untuk time frame 1 hari ini open di bawah open sebelumnya, berarti dia targetnya adalah target down. Hanya saja nih kalau kita ngomong time frame 1 minggu itu kan hari pertama kedua atau separohnya ini Senin Selasa itu seharusnya kan dia naik agar menjadi busur bagi target weekly, yaitu target down. Nah, hanya saja nih kadang-kadang yang kecil ini kan ngalah sama yang gede ya. Jadi mungkin hari ini market akan anomali, dia alih-alih ngejar bawah malah ngejar ke atas. Supaya apa? Ya supaya ada busur bagi target weekly. Untuk weekly, target down-nya adalah di 2832. 32 lawan satu hari di sini adalah kemarin di 32. Oh, low-nya kemarin. Oke. Jadi kalau target down kayaknya untuk weekly sebenarnya dicapai hari ini pun bisa ya. Namun bisa aja jadi berarti nih tarik busur naik, hari ini seharusnya turun tapi nggak sampai low yang kemarin, kemudian dia naik. Jadi untuk Senin ada potensi justru ini ya, langsung target untuk weekly ya. Ada potensi seperti itu karena low weekly sudah dekat. Nah, sementara untuk alur cerita pagi ini, hari ini pagi ini berarti adalah sampai ini ya, sampai sesi Eropa ya. Hari ini harusnya dia naik dulu dan nggak boleh target ke high karena target dia adalah bawah. Jadi busurnya nggak boleh lebih tinggi daripada high sebelumnya di 2885. Tapi itu dekat. Jadi bisa saja hari ini terjadi anomali. Ya, hari ini antara langsung target down atau anomali up dulu. Kemungkinannya seperti itu. Dan kalau kita lihat stokastik harian ini sudah di fase netral. Jadi aman saja kalau dia lanjut naik lagi. Ngelanjutin turun ya oke juga. Jadi hari ini saya pikir market dua arah banget ini. Market agak tricky. Jadi hati-hati jangan sampai ninggal jemuran nanti ya. Dan untuk minggu ini ya minggu pertama biasa ya Jumat nanti ada non-farm payroll. Kemungkinan ya nunggu itu karena selain non-farm payroll ada pidato juga dari ketua The Fed. Nah, mungkin agak hati-hati market selama seminggu ini. Sedangkan untuk rilis data harian
itu tidak ada yang benar-benar heboh gitu, kecuali hari Jumat itu non farm payroll. Jadi mungkin ya hari-hari ini agak-agak sideways, bisa jadi seperti itu, bisa jadi terjadi ya sedikit stagnasi gitu. Untuk hari ini tanggal 3 Maret ada rilis data jam 21.45, jam 10 kurang 15 menit ya waktu Indonesia bagian barat, ada S&P Global Manufacturing PMI. Diperkirakan nilainya naik tipis-tipis saja dari 51,2 menjadi 51,6. Ini baik untuk ekonomi, biasanya buruk untuk emas. Kemudian jam 22 atau jam 10 ada ISM Manufacturing PMI, diperkirakan ya tipis-tipis saja, turun tipis dari 50,9 menjadi 50,8. Kalau setipis itu sepertinya nggak terlalu ngaruh ya. Ya memang ini lebih buruk dari sebelumnya, biasanya buruk untuk ekonomi, bagus untuk emas. Tapi nilainya tipis ini, jadi kita tunggu aja. Dua-duanya kita tunggu aktualnya ya, sesuai prediksi atau enggak. Jadi untuk rilis data malam ini, kalau lebih baik daripada perkiraan itu buruk untuk emas, kalau lebih buruk dari perkiraan itu baik untuk emas. Ya prinsip emas kan, kabar buruk untuk ekonomi itu kabar bagus untuk emas gitu. Jahat ya? Ya enggak lah, emang kondisinya seperti itu. Nah, untuk alur cerita sudah kita dapat, kemudian kalender ekonomi juga sudah saya sampaikan. Kita lanjut untuk mencari support resisten. Saya gunakan di 4 jam. Ini candle 4 jam. Nah, ini kita lagi, ya anggap aja pivot sekarang nih. Sebenarnya ini bukan pivot, maksudnya ini angka tengah. Jadi ada retracement di 23,6%, tepatnya di angka 2867. Itu menjadi batas sepertinya. Ini menjadi penting gitu, artinya sorry tak. Nah, karena secara 4 jam ini juga resisten sebenarnya. Jadi ini angka-angka ini cukup penting. Saya kotakin aja. Nah, angka-angka ini cukup penting. Apakah bisa ditembus atau tidak? Jadi kalau bisa ditembus maka dia lanjut ke resisten berikutnya. Nah, sebenarnya resisten berikutnya juga lagi-lagi area. Kalau kita ngomong ya gini, 900 itu psikologi level gitu. Jadi sekali lagi di sini ada psikologi level di 900. Sebenarnya area yang harus diperhatikan itu sampai ke 16. Nah, jika ini tembus, maka dia untuk resistennya mengejar lagi ke sekitar angka ini. Ya, angka-angka ini. Kalau tembus lagi ini dari 3 digit tembus, ya langsung ke all time high di 2956. Jadi langsung ke sini ke atas. Tapi sekali lagi kemungkinan di sini ada tahanan juga. Di 3 berapa itu, 38 ya berarti. Nah, ini kalau kita detailkan ya. Kalau yang saya tulis di flyer pagi itu memang garis besar, tidak sampai detail. Nah, untuk supportnya ini kelihatan banget ya. Ini adalah support di 2834. Nah, kebetulan nggak ada yang kebetulan di dunia ini, Pak. Iya, saya setuju, nggak ada yang kebetulan. Ini pas di sini. Jadi 34 adalah yang support kuat. Nah, untuk berikutnya ini juga pas dengan ini retracement di 38,2%, tepatnya di 2812, sekian. Itu ada tahanan juga. Pas di sini juga seperti itu. Jadi ini adalah support kuat. Dan di sini nih kalau diperhatikan di 4 jam ini ada imbalance yang belum kena. Jadi di sini ada area demand, ada order block. Jika dia turun dia akan ditahan di sini. Ya, saya pikir kemungkinan besar hari ini anomali. Bisa jadi justru malah nge-up hari ini. Dan kita lihat untuk 4 jam juga kondisinya menghadap ke atas. Kita turunkan ke 1 jam. 1 jam udah berat ya, sudah overbook ya. Mungkin dia ada koreksi. Kemudian di 15 menit juga sama, kemungkinan dia koreksi ke bawah dulu. Kok beda-beda, Pak? Iya, tergantung Anda mau trading jangka panjang atau jangka pendek. Nah, kalau Anda cenderung untuk
jangka pendek copi-copi gitu istilah saya dulu. Saya nggak tahu siapa yang ngasih tahu istilahnya tuh copi itu kan perdagangan tipis ya. Hanya ambil-ambil untung sedikit. Hit and run ya 1 juta 2 juta cabut gitu kan. Monggo. Perhatikan ini aja apa stokastiknya di angka time frame 15. Yang saya perhatikan 15 lawan 1 jam ya. Kalau kebetulan sama, gas aja. Contohnya di sini kita tandain dulu deh. Ya di sini ada persilangan di 1 jam. Kita cocokkan ke 15 menit. Yang di garis menit, ini 15 menit juga kondisinya over ini ya, overbook ya. Kalau Anda mulai buy di sini, kalau Anda mulai sell di sini di kisaran 2916. Iya, kalau nggak ditarget lepasnya dapat banyak. Tapi kalau ditarget biasanya kan $8 ya. 3, 4. Kebanyakan saya perhatikan antara 3, 5 sama 9. Aku perhatikan nih banyak yang ambil targetnya nih $3 ke bawah atau $5 atau $8. Nah, kalau dipasang limit seperti itu ya sudah dapat pasti. Kalau dipanjer ya mungkin kemungkinan di sini sudah ngeper lepas posisi, tapi ini udah tinggi. Nah, itu satu contoh. Jadi untuk yang hit and run paling aman perhatikan time frame 15 dan time frame 1 jam. Kalau searah sudah entry aja. Tapi sekali lagi itu teknik hit and run, jadi jangan banyak-banyak ya. Contoh di sini kebetulan dapat banyak, tapi belum tentu kita dapat banyak. Jadi kalau hit and run kan ya, yang penting cuan nih, yang penting profit itu bisa digunakan. Tapi sekali lagi nih, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity